Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Qudori selaku dosen mata kuliah Tahfidzul Quran. Perkenalkan, nama saya Nazila Sanaulia dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mereview apa yang menjadi tugas dalam mata kuliah ini, yaitu mengenai aplikasi Al-Quran Android, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview mengenai aplikasi Al-Quran Indonesia. Jadi, aplikasi Al-Quran Indonesia merupakan sebuah aplikasi Al-Quran digital yang dibuat oleh Andi Unpam untuk memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Dan aplikasi Al-Quran Indonesia ini pertama kali dirilis pada tanggal 17 Desember 2014 dan terakhir kali diupdate pada tanggal 27 Maret 2022. Aplikasi Al-Quran Indonesia ini telah didownload lebih dari 10 juta orang, dan tingginya peminat aplikasi Al-Quran Indonesia disebabkan karena penggunaan aplikasi ini sangat mudah, sangat praktis, dan juga aplikasi ini gratis. Ketika kita klik aplikasi Al-Quran Indonesia, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi di dalam aplikasi Al-Quran Indonesia ini terdapat berbagai macam fitur. Ada fitur baca Quran, fitur terakhir baca, fitur pencarian, fitur jadwal sholat, dan fitur pengaturan. Dan ketika kita klik pada fitur baca Quran, maka akan muncul tampilan halaman yang ada di layar, yaitu terdapat 3 macam fitur. Ada fitur surah, fitur juz, dan fitur mal. Kemudian ketika kita klik pada fitur surah, maka akan muncul surah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Contohnya ketika kita klik surah An-Nisa, maka akan muncul halaman seperti yang ada di layar. Jadi di dalamnya itu terdapat ayat Al-Quran, terdapat arti, dan juga terdapat makna perkata yang memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita klik bagian yang juz, maka akan muncul tampilan halaman seperti yang ada di layar, yaitu terdapat juz 1 sampai juz 30. Jadi kegunaan juz ini itu memiliki fungsi itu sebagai memudahkan manusia atau memudahkan umat Islam dalam mencari juz yang akan dia baca. Kemudian pada tampilan yang fitur yang ketiga itu ada fitur bookmark. Jadi ketika kita klik fitur bookmark, maka akan muncul halaman seperti yang di layar. Jadi pada tombol bookmark itu sendiri memiliki fungsi untuk menyimpan data surah yang terakhir dibaca. Dan kegunaan bookmark ini sangat penting bagi semua orang. Jika orang itu lupa dalam membaca Al-Quran, di mana letak surah atau juz yang terakhir dia baca. Kemudian dalam aplikasi Al-Quran Indonesia ini terdapat 2 jenis penulisan Arabi dalam aplikasi Al-Quran Indonesia, yaitu ada jenis penulisan Indo-Pak-Asia dan juga ada penulisan Utsmani. Untuk mengetahui di mana letak jenis penulisan Arabik, kita klik pada fitur pengaturan, kemudian di atas sendiri itu ada tulisan jenis penulisan Arabik, kemudian kita klik, maka akan muncul jenis penulisan Arabik, ada Indo-Pak-Asia dan ada Utsmani Madinah. Contohnya ketika kita klik jenis penulisan Arabik Indo-Pak-Asia, kemudian kita kembali dan kita ke fitur baca Quran, contohnya surah Ali Imran, maka akan muncul halaman yaitu jenis penulisan Arabik Indo-Pak-Asia ini. Kemudian ketika kita akan menggantinya dengan jenis penulisan Utsmani Madinah, kita ganti dengan Utsmani Madinah, kemudian kita kembali ke baca Quran, contohnya Ali Imran, maka akan muncul halaman seperti yang di layar. Dan kedua jenis penulisan tersebut memiliki perbedaan yang terlihat sangat jelas dari segi kata, huruf, dan juga kalimatnya. Dan juga tak lupa di dalam aplikasi Al-Quran Indonesia juga menyediakan audio murotal yang diisi oleh 8 qorik. Untuk mengetahui di mana audio murotal, maka kita akan ke fitur pengaturan, kemudian turun ke bawah ada tulisan
Qori Murotal. Kemudian kita klik. Nah, di situ terdapat 8 qori, yaitu ada qori Hani Arifai, qori Syari Rasid, qori Faris Abad, qori Muhammad Khalil Al-Husari, qori Mahir Al-Muaqili, qori Sa'ad Al-Khamdi, qori Muhammad Jibril, qori Abdul Rahman As-Sudais. Dan jika kamu ingin mendengarkan suara salah satu qori, maka terlebih dahulu kamu harus mengunduh audio murotal 114 surah agar bisa mendengarkan suara qori tersebut. Kemudian selain terdapat audio murotal, di dalam aplikasi ini juga terdapat kalender hijriah. Dan letak dari kalender hijriah itu terdapat di fitur jadwal sholat. Kemudian ada gambar seperti kalender, kita klik, kemudian akan muncul kalender hijriah. Dan perlu diketahui bahwa kalender hijriah telah berlaku pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan adanya kalender hijriah dalam 30 hari ke depan akan memudahkan dan membantu kita untuk mengetahui tanggal, bulan, dan tahun hijriah yang ada dalam Islam, dan mempermudah untuk mengetahui waktu sholat. Kemudian di dalam aplikasi Al-Quran Indonesia ini juga menyediakan arah kiblat, di mana kiblat ini merupakan arah yang dituju oleh seluruh umat Islam dalam beribadah, khususnya pada ibadah sholat. Arah kiblat menuju Ka'bah yang menjadi tujuan utama umat Islam dalam beribadah, dan letak Ka'bah berada dalam Masjidil Haram. Fitur arah kiblat ini kita cari di bagian fitur jadwal sholat, kemudian kita klik yang kiblat, maka akan muncul halaman seperti yang ada di layar ini. Contohnya itu ketika saya akan berada di Ngalian, Semarang, maka akan muncul arah kiblat yang seperti ini. Kemudian fitur lainnya juga ada juga fitur alarm sholat yang sangat cocok bagi orang yang sering lupa akan waktu sholat. Dan fitur alarm ini terdapat pada jadwal sholat. Kemudian ini terdapat imsak, subuh, terbit, zuhur, asar, maghrib, isya, itu terdapat gambar alarm. Maka kita klik yang bagian alarm ini yang tidak, kemudian kita klik. Nah, muncul halaman seperti yang ada di layar, itu atur notifikasi, contohnya itu imsak. Kita beralih ke suara, ada suara standar notifikasi, tanpa suara, notif saja, dan ada yang non aktif. Contohnya ketika kita suara alarm standar, maka akan berubah menjadi tanda checklist gini. Nanti ketika alarmnya itu bunyi ketika telah memasuki waktu imsak. Kemudian kita kembali, dan terjemahan yang digunakan pada aplikasi Al-Quran Indonesia ini yang dibuat oleh Andi Unpam memiliki atau memakai dua versi, yaitu penerjemah dari versi Kemenak dan penerjemah dari versi Tafsir Jalalain. Untuk mengetahui di mana letak penerjemah, yaitu kita klik pada bagian pengaturan, kemudian kita klik yang bagian penerjemah, maka akan muncul seperti penerjemah Kemenak RI dan penerjemah Tafsir Jalalain. Contohnya ketika kita klik yang Kemenak RI, kemudian kembali, kemudian ke baca Quran, ke Al-Fatihah, maka akan muncul penerjemah versi Kemenak gini. Nah, nih, kemudian kembali, kita ke pengaturan lagi, ke penerjemah kita ganti dengan Tafsir Jalalain, kemudian kita ke baca Quran, contohnya surah Al-Maidah, maka akan muncul terjemahan dari versi Tafsir Jalalain. Dan adapun aplikasi ini juga dilengkapi dengan tajwid. Kata dan kalimat akan berwarna sesuai dengan bacaan tajwid. Dan bacaan tajwid itu terdapat di bagian pengaturan. Kemudian kita cari yang
tajwid berwarna, maka akan muncul bagian yang seperti ini. Contohnya ketika bacaan tajwid berwarna orange itu mengandung bacaan nuguna, kemudian ketika tajwid berwarna ungu mengandung bacaan idgham biguna, dan seterusnya seperti yang ada di layar ini. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Al-Quran Indonesia ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana aplikasi pada umumnya. Kelebihan dari aplikasi Al-Quran Indonesia ini, pertama, dapat diunduh secara gratis di Play Store maupun di App Store, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengaksesnya. Kedua, aplikasi juga dilengkapi dengan jadwal sholat, azan, penanggalan hijriyah, bookmark, bacaan tajwid, murotal yang dapat dipelajari sebagai tuntunan dalam melafalkan Al-Quran dengan cara yang baik dan juga benar. Ketiga, aplikasi ini bisa digunakan secara offline. Dan adapun kekurangan dari aplikasi Al-Quran Indonesia itu, pertama, tidak terdapat asbabun nuzulnya dan ilmu qiraatnya. Dan kedua, terdapat iklan ketiga tidak ada tampilan halaman seperti mushaf pada umumnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan uraian ini, maka disimpulkan bahwa aplikasi Al-Quran Indonesia ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Andi Unpam dan dirilis pada tahun 17 Desember 2014 untuk memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Dan aplikasi Al-Quran Indonesia dapat diunduh di berbagai jenis sistem gadget, yaitu berupa Android maupun dalam iOS. Dan jenis penulisan Arabi dalam aplikasi ini memiliki dua jenis penulisan, yaitu penulisan Indo-Pak dan penulisan Utsmani Madinah. Di dalam aplikasi ini juga disediakan audio murotal yang diisi oleh 8 qori, salah satunya Abdurrahman As-Sudais. Selain menyediakan audio murotal, aplikasi Al-Quran Indonesia juga menyediakan kalender hijriyah, arah kiblat, dan alarm sholat. Terjemah dari aplikasi Al-Quran Indonesia yang dibuat oleh Andi Unpam memiliki dua versi, yaitu versi Kemenak RI dan versi Tafsir Jalalain. Sekian dari saya dalam mereview aplikasi Al-Quran Indonesia ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.